Selamat datang pebisnis di Indonesia menuju family bisnis yang profesional. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yakni definisi KPI untuk family business. Seperti biasanya bersama dengan saya, Daniel Saputro. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat menarik, yakni KPI. Banyak orang yang sering menyebut-nyebut KPI, atau beberapa orang menyebutnya sebagai KPI. Pertanyaannya, mengapa ya KPI penting? Nah, Ibu Bapak, KPI membantu kita melihat, mengontrol kinerja bisnis. Jadi, intinya adalah dengan KPI, apa-apa yang bisa diukur, bisa disempurnakan. Bahkan kalau kita ingin tarik lebih jauh, cinta pun bisa diukur. Itu dia, para pemirsa yang terhormat. Jadi, KPI juga dikenal sebagai performance metrics, ada juga yang menyebutnya sebagai business indicators, ada yang menyebutnya sebagai measures. Nah, artinya K, pertama, K artinya kunci. Kenapa disebut kunci? Begini Ibu Bapak, karena KPI hanya mengukur yang penting-penting saja. Pada saat pembuatan KPI akan banyak sekali ide-ide yang muncul, apa yang akan diukur. Tapi fokuskanlah kepada yang very urgent, yang pertama, dan kedua yang very important. Artinya apa Ibu Bapak? Harus didasarkan pada kebutuhan konsumen. Jadi konsumen adalah sebagai penentu KPI. Nah, yang ketiga, banyak bertanya, konsumen, consumer, siapa sih consumer kita? Definisi kami, consumer adalah your next proses. Kedua, P for performance. Ibu dan Bapak, performance, kinerja, artinya harus bisa mengukur. Yang pertama adalah yang disebut sebagai efisiensi. Efisiensi berarti kita akan mengukur mengenai cost-nya, cost perusahaan. Yang kedua, mengenai effectiveness. Effectiveness maksudnya harus mempunyai dampak. KPI harus mempunyai dampak. Misalnya apa Pak? Sales revenue, profit, dan seterusnya. Yang ketiga, I. I adalah untuk indicator. Dalam hal ini ada 4 hal yang akan diukur. Namanya jelas, QQ, CD. Quantity, misalnya jumlah komplain. Kedua adalah quality, kualitas, misalnya customer satisfaction index. Yang ketiga adalah cost, berapa biayanya untuk produk, misalnya biaya operasi. Dan yang keempat adalah delivery time, waktu pengiriman. Ingat kalau kita pesan Pizza Hut delivery dijanjikan 30 menit, itu juga KPI sebenarnya. Nah, Ibu dan Bapak, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Contoh-contoh KPI, misalnya untuk industri perbankan. Ada beberapa yang akan saya sampaikan. Misalnya, net interest margin, persen pertumbuhan fee based income yang tiap bulan itu loh Bu, misalnya di BCA 12.000, di bank lain 10.000 ya. Dan yang ketiga adalah biaya operasi, perbandingan biaya operasi terhadap pendapatan operasi. KPI lainnya kita lihat di industri telekomunikasi. Beberapa KPI antara lain pertumbuhan jumlah pelanggan, kemudian persen pertumbuhan data services. Ini sedang tren dan naik terus sepanjang tahun. Dan yang ketiga adalah persen coverage untuk key areas. Contohnya lain, di industri lain bagaimana? Untuk rumah sakit, ada persen pertumbuhan pasien kanker, the cubitus rate, phlebitis rate, ya, kemudian jumlah komplain, kemudian top 5 awareness. Ditanyakan kepada konsumen, sebutkan 5 rumah sakit yang Anda paling kenal. Anda harus masuk ke dalam 5-nya tersebut. Ini contoh-contoh KPI yang lain. KPI untuk service, KPI untuk quality, dan KPI untuk value. Memang banyak, tapi jangan lupakan KPI, key. Fokuskan kepada yang urgent dan yang important. Bagaimana dengan industri farmasi? Ya, contohnya ini jumlah dokter yang masuk kategori active users, jumlah obat baru yang diluncurkan, rata-rata waktu mendapatkan izin dari BPOM. KPI untuk family business adalah sangat-sangat spesial. Mengapa? Karena family business selalu mengalami apa yang disebut sebagai business life cycle. Perhatikan di sini Ibu dan Bapak.
Untuk stage 1, stage permulaan, maka KPI yang paling utama adalah jumlah pelanggan. Yang paling penting banyak pelanggannya dahulu. Jangan pentingkan mengenai revenue, itu entar di stage 2. Nah, di stage 2 tentunya sales revenue growth. Mengapa? Karena kita sekarang sedang menanjak profit dalam bentuk ROI atau ROE atau RONA. Nah, bagaimana kalau kita sudah masuk ke tahap maturity? Di tahap maturity kalau kita lihat sales kita mulai mendatar, ya, dan biasanya cost kita akan mulai naik. Nah, di sini KPI-nya mulai berubah, yang disebut sebagai biaya operasi dan new product. Harus ada produk-produk baru. Dan yang terakhir adalah stage 4. Di stage 4 kita sudah masuk ke tahap penurunan. Maka perlu sekali KPI cost reduction, biaya operasi, dan new business, mencari bisnis-bisnis baru. Para pemirsa pebisnis Indonesia, bagaimana dengan KPI perusahaan Anda? Ingat, KPI membantu Anda mencapai target perusahaan. Jangan lupakan KPI. Terima kasih Ibu dan Bapak telah mengikuti pembekalan singkat ini dari Daniel Saputro untuk pebisnis Indonesia. Salam bisnis.